Keren nih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Grossever, majalah Gross Digital atau MGD kembali mengudara seperti di pamflet, di flyer ya, yang Gross TV sudah kemarin share bahwa hari ini sekitar pukul 16.30 akan bincang santai dengan Ketua Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kang Bro kalau saya biasanya Gross TV manggil Kang Bro Dr. Haji Udin Narsudin SH SPN MHum. Mengenai apa? Seperti di flyer, kita akan membahas mengenai bentuk perlindungan dan pengayoman terhadap anggota dengan membangun jembatan antara organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di tahun 2022 ke depan. Seperti apa? Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Bro Udin Narsudin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam sehat, yang penting jaga jarak. Walau si Om Ikron udah jalan-jalan Kang. Iya. Jalan kemana-kemana tetap diwaspadai. Memang tidak bahaya Omikron itu, tapi kan tetap Kang, kalau kita bicara organisasi, secara umum organisasi apapun itu kan pasti punya organ. Sedikit dong, aku nggak mau ngulas organisasi masa lalu, organisasi ini enggak, itu kan udah pernah kita bahas dulu ya. Nah saat ini saya akan langsung fokus saja ke permasalahan. Dari kacamata Kang Udin, organ organisasi secara umum itu seperti apa sih yang ada di dalam tubuh, utamanya Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah? Boleh, silakan ya, sapa dulu. Kang Mahfud, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, karena saya adalah anggota INI gitu ya, anggota PPAT, IPAT gitu ya. Maka tentu yang bisa saya gambarkan itu adalah dua organisasi yang saya ikutin tadi gitu ya. Siap. Di IPAT, saya ketua Majelis Kehormatan Pusat gitu ya, PPAT. Di INI, saya pernah juga jadi pengurus gitu ya. Terus kemudian kalau tidak salah sekarang tim pakar ya, kalau tidak salah ya. Tim pakar. Apapun itulah ya. Tapi kalau ditanyakan terkait dengan organ-organ, tentu dalam konteks IPAT misalkan ada pengurus gitu ya. Kemudian juga ada organ berikutnya tentu adalah majelis kehormatan gitu ya. Kemudian juga ada rapat pengurus, ada rapat anggota dan seterusnya ya. Di INI juga sama, ada majelis kehormatan, ketua umum gitu ya. Ada dewan kehormatan gitu ya. Dan tentu yang lain-lain gitu ya dalam konteks rapat kongres dan seterusnya. Itu sesuatu yang sebetulnya sudah sama-sama umum, dipahami ya. Bukan rahasia umum, sudah jadi rahasia umum ya semua. Ya, di mana misalkan ketua umum dalam konteks IPAT ya menjalankan kewenangannya sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga gitu ya. Bagaimana berorganisasi, majelis kehormatan tentu dalam konteks pengawasan dalam tanda petik terhadap kode etik penegakan kode gitu ya. Okay. Nah di ketua umum INI juga sama ya, menjalankan roda organisasi gitu ya, baik di dalam organisasinya pun keluar gitu ya, termasuk juga dewan kehormatan juga sama gitu ya. Kemudian bagaimana mereka bersinergi di internal dan eksternal, baik dalam konteks INI maupun IPAT. Nah memang konteks ini IPAT itu adalah sebetulnya ada di satu tubuh gitu ya. Saya anggota INI, saya anggota IPAT. Iya pasti lah. Ya, oleh karena itulah kemudian yang perlu dibangun tadi kan pertanyaannya bagaimana ke depan. Betul. Nah, memang harus dibuatkan sinergitas yang lebih konkret gitu loh. Jadi bukan cuma hanya slogan saja. Oke. Slogan itu kan seakan-akan iya tapi enggak gitu loh. PHP dong. Ya itu istilahnya jangan sampai seperti itu. PHP. Jangan sampai seperti itu. Artinya baik dia sebagai pengurus INI, baik dia sebagai pengurus IPAT harus menyadari bahwa kepentingan yang diemban itu adalah kepentingan anggota, bukan hanya untuk diri sendiri gitu loh. Betul. Setuju. Nah artinya berarti kan apapun yang kemudian dirasakan oleh anggota baik INI atau IPAT itu harus sama-sama kemudian katakanlah dinilai sebagai sesuatu yang merupakan kebutuhan yang harus dijalankan bersama. Toh sebetulnya titik singgungnya itu hampir 100% gitu loh. Sama.
sama. Oleh karena titik simunya karena kan hampir anggotanya 100%, sama, berarti kan harus disinergikan. Karena kan anggotanya memang, ya tadi Kang Udin bilang, saya anggota ini, saya anggota IPAT. Siapa nih? Ma'ruf Ansor. Salam hormat buat Pak Dr. Udin Narsudin. Nah, Kang, kalau bicara tadi kan anggotanya sama. Dalam artian kan memang yang Gross dapat ya informasi bahwa jumlah notaris PPAT itu nggak semuanya notaris, nggak semuanya PPAT, tapi dominan kalau nggak salah hitung, maaf kalau salah, kurang lebih sekitar 90% itu rangkap. Ini notaris dan PPAT. Nah, menyinggung masalah penegakan kode etik, Kang. Tadi kan kita udah bahas ada 3 organnya. Tadi Kang Bro bilang, Kang Udin bilang ada IPAT ada 3 rapat anggota, pengurus, majelis kehormatan. Kalau INI ada penambahan mahkamah perkumpulan. Perkumpulan ya, di IPAT nggak ada ya? Di IPAT belum ada. Itu yang harus alat kelengkapan dalam penyelesaian permasalahan. Nah, kalau di PP kan berarti pengurus itu kan berarti menegakkan, menjalankan roda organisasi berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, aku nggak ke situ larinya, tapi karena Kang Udin itu Dewan Kehormatan, Majelis Kehormatan. Bagaimana Kang kalau melihat kode etik, bukan yang ke depan ya, ke belakang ini, penegak seperti apa sih gambaran Kang Udin kode etik di teman-teman di lapangan saat ini, sampai saat ini ya? Ya, itu tadi dikotomi, artinya apa yang kemudian dikeluhkan dalam tanda petik ya oleh warga IPAT, warga INI gitu ya, anggota maksud saya. Itu yang kemudian harus dikembangkan dalam konteks dikembangkan itu artinya bahwa penegakan kode etiknya gitu ya. Yang terjadi itu kan sekarang ini hampir bisa dipastikan gitu ya, pemahaman ke arah situ tuh agak kurang. Pemahaman kurang. Ya, pemahaman bisa dibuktikan dengan apa? Bisa dibuktikan misalkan pelanggaran-pelanggaran yang cukup banyak ya, yang kebetulan karena saya tadi adalah ketua MKP, ada beberapa laporan yang sebetulnya itu ranahnya bukan ranah semata-mata kode etik gitu ya. Itu dihubungkan juga dengan konteks ternyata itu dalam kapasitas dia selaku notaris misalkan. Hari kemarin gitu ya, saya ikut sidang di Majelis Pembina dan Pengawas PPAT gitu ya. Ternyata yang dikeluhkan atau yang dilaporkan itu sebetulnya bukan ranahnya PPAT tapi notaris. Oh gitu. Karena dia membuat akte notaris gitu ya. Nah, berangkat dari situ memang ke depan gitu ya, harus ada sinergitas yang tadi saya bilang. Sinergitas itu harmonisasi dalam tanda petik atau apapun namanya lah ya. Yang penting kita bersama, karena itu tadi anggota INI hampir semua juga anggota IPAT. Anggota IPAT hampir sama semua adalah anggota INI, walaupun tadi disampaikan Pak Mahfud ya. Mungkin 10%, menurut saya sih agak kurang ya. Mungkin 95% lah ya. Karena yang jadi notaris itu pasti selalu ingin jadi PPAT gitu ya. Betul. Kecuali syarat-syaratnya belum terpenuhi gitu ya. Nah, artinya karena kemudian dari satu orang ada 2 jabatan tadi, berarti kan sebetulnya orangnya sama itu, lu lagi dong. Iya. Nah, berarti kan bagaimana kemudian penegakan ke depan ya, berarti dalam konteks dia notaris, dalam konteks PPAT harus dijalankan bersamaan. Tapi saat ini apakah sudah berjalan seperti itu? Saya sih memandang belum ya. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus misalkan ya, yang kebetulan sudah menjadi kasus gitu ya, sebetulnya ranahnya memang ada ranah kode etiknya ya, tapi kemudian karena ada unsur pertanggungjawaban pidana gitu ya, makanya masuk ke ranah penyidik gitu ya, ranah kejaksaan dan seterusnya. Lebih tinggi lagi. Ternyata tidak sinkron gitu, katakanlah tidak saling mendukung antara organisasi INI dengan organisasi IPAT. Kurang saling mendukung. Menurut saya kurang saling mendukung gitu ya. Artinya misalkan ya kasus Nirina Jubir gitu ya. Saya lihat kok tidak berjalan beriringan ya antara INI dengan IPAT gitu. Padahal yang kemudian dilakukan misalkan itu sebetulnya adalah dalam konteks ada yang akte notarisnya adalah dalam pertanggungjawaban notaris ya, maupun akte PPAT. Coba kalau kemudian disatukan, dipadukan. Bagaimana kemudian kita membangun katakanlah komunikasi dengan pemerintah ya dengan lebih baik lagi. Betul. Ya, jadi 2 sisi tadi, sisi notaris, sisi PPAT
kita katakanlah gitu ya rekat-kat, bergandengan tangan lah bahasa lebaynya mah ya, bahasa gaulnya ya, agar kemudian bisa meminimalisasi gitu ya tadi kriminalisasi, misalkan ya kriminalisasi jabatan. Karena kan di luaran disebutnya kriminalisasi jabatan gitu ya, atau apapun namanya. Makanya kita cari akar masalahnya sebetulnya gitu ya. Nah itu akan kemudian bisa terlaksana kalau dua tadi ya organisasi ini IPAT itu bisa bersama-sama menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Ya, Kang, kalau bicara kode etik itu, apakah kode etik notaris dengan kode etik PPAT itu isinya sama apa memang ada perbedaan? Ya memang dari sudut katakanlah dasar hukum juga kan tidak sama sebetulnya ya. Tapi poin itu bukan di situ sebetulnya. Karena bagaimanapun penegakan kode etik notaris itu adalah ada institusi sendiri, kode etik PPAT itu sendiri. Oke. Tapi kan sebetulnya niat baik dari organisasi kan? Iya, betul. Niat baiknya agar kemudian meminimalisasi adanya pelanggaran terkait dengan kode etik baik PPAT maupun notaris. Ya di samping tentu penegakannya itu sendiri oleh organ perkumpulan, ya baik dalam konteks DKP, baik dalam konteks MKP misalkan ya, atau MKW dan seterusnya gitu ya. Nah kalau bicara kode etik itu kan berarti ke internal dong? Ya lebih ke internal atau ke eksternal juga? Ya harus kita pahami bahwa dalam konteks pelanggaran kode etik itu kadang-kadang tidak melulu kode etik, selalu ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Selalu kadang ada pertanggungjawaban perdata. Itu dikaitkan atau memang ikut? Seperti itu. Jadi misalkan ya, ada pelanggaran jabatan dalam konteks kode etik, tidak boleh tanda tangan di luar wilayah jabatan. Ya, misalnya, misalnya itu. Nah, begitu masuk ke ranah pidana, bisa saja kemudian itu masuk ke konteks yang disebut sebagai penyertaan. Nah itu kan makanya harus ada backup gitu loh dari organisasi. Backup terkait dengan itu agar kemudian tidak melebar kemana-mana. Berarti awalnya pelanggaran kode etik ketika disidik melebar kemana-mana. Ya, itu yang harus diantisipasi gitu loh. Karena ada beberapa kasus yang terjadi gitu ya, yang kemudian mengemuka gitu ya. Yang saya contohkan misalkan di suatu daerah di luar Jawa sana gitu ya, tanda tangannya di sana. Ternyata begitu masuk atau diaprokin ke dalam konteks yang masuk ke dakwaan jaksa, bukan ini unsurnya sebetulnya. Justru ke aktenya. Lebih dalam lagi. Padahal itu ada dua aktenya akte notaris dan akte PPAT. Alangkah baiknya kalau kemudian disinergikan gitu ya. Karena istilahnya memikirkan bersama jauh lebih baik ketimbang memikirkan masing-masing. Oh iya, tentu. Bagaimanapun sepinter apapun seseorang gitu ya, kalau kemudian hanya memikirkan dari sudut pandang dia, belum tentu akan lebih mencakup keseluruhannya. Nih, ada sedikit komentar dari pemirsa Gross TV, Suwardi Marman. Masih ada saling sindir, saling ngejek, bahkan ada yang dipublish. Padahal sama-sama satu tubuh. Satu sakit, semuanya sakit, dan begitu sebaliknya. Nah ini terkait dengan etika, estetika, dan mungkin kode etik tadi. Gimana Bang tanggapannya Kang? Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara tentang kode etik, baik kode etik dalam konteks notaris maupun kode etik PPAT itu kan bukan hanya sesuatu yang bersifat formal yang ada di dalam anggaran dasar semata doang, dalam bentuk tulisan-tulisan. Tapi kan apa yang kemudian harus dilakukan itu adalah melulu dalam konteks hati nurani kita gitu loh. Karena itu didasarkan oleh moral. Makanya sekuat apapun istilahnya itu sosialisasi, sekuat apapun dalam tanda petik pembinaan, pengawasan, kalau kemudian rekannya sendiri gitu ya yang kemudian pengemban dari jabatan itu baik PPAT maupun notaris tidak mau, ya tidak akan terlaksana. Berarti kembali ke person-person dong. Persis, akan tetapi ada akan tetapinya. Akan tetapi memang dengan banyaknya berdiskusi, banyaknya sosialisasi, banyaknya katakanlah bersinergi, itu akan meminimalisasi timbulnya triki-triki gitu loh. Yang tadi disebutkan saling sindir, saling saling hujat, itu yang
sebetulnya titik fokusnya adalah bagaimana kemudian kita berdiskusi gitu, bagaimana kemudian kita bersinergi. Kalau nggak ada ke arah sana, ya bagaimana mungkin? Saya tidak mengenal siapa, dia tidak mengenal siapa, akhirnya dia ngomong dalam tanda petik bisa Cuma ngeliat di medsos, fotonya begini, padahal kena ngobrol akrab belum pernah. Belum pernah. Di darat, Betul. tapi saling nyerang. Betul. Gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan terus selanjutnya, itu kan berarti mau tidak mau, Kang, dalam penegakan kode etik itu kan merupakan sebuah tanggung jawab, kewenangan yang dilimpahkan oleh anggota melalui tadi ada organ rapat anggota atau kongres, terpilihlah namanya Dewan Kehormatan, terpilihlah namanya Majelis Kehormatan. Nah, mbaknya ini kan menegakkan kode etik. Berarti kan ada sesuatu yang harus dilakukan, walaupun balik lagi ke person to person. Kira-kira langkah apa, Kang, ke depan baik seperti apa sih nih untuk menegakkan kode etik ini seutuhnya dengan perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung? Ya, satu kan tentu dari unsur penegaknya tadi, artinya MKP-nya, artinya DKP-nya gitu ya. Berarti DKP, DKW, DKD, ya, unsur itunya MKP, MKW. MKD? MKP, MKW nggak belum ada. MKD. Okay. Nah, itu yang kemudian harus kita lihat. Siapa yang kemudian harus dipilih gitu ya, itu juga menjadi ukuran penting. Siapa yang harus dipilih menjadi anggota misalkan ya Majelis Dewan Kehormatan Pusat, Majelis Kehormatan Pusat, Majelis Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah. Tentu adalah orang-orang yang dalam tanda petik memiliki kemampuan yang baik, ya, memiliki katakanlah integritas yang baik, ya, sehingga bisa dicontoh oleh rekan-rekan. Ya jangan kemudian dalam tanda petik orang yang melanggar kode etik gitu ya, dalam tanda petik ya, yang secara katakanlah gitu ya, secara nyata misalkan dipertontonkan katakanlah apa-apa, ternyata itu yang dipilih. Berarti kan harus itu tadi sosialisasi yang lebih baik dari organisasi melalui organ-organnya itu kepada anggota itu harus lebih banyak dilakukan gitu loh. Untuk apa? Agar kemudian mereka sadar. Karena yang tadi saya bilang, sebetulnya kan konteks kode etik itu berangkat dari hati nurani, dari moral pribadi. Ya, moral itu bisa disentuh oleh yang disebut sebagai keteladanan. Figur ya, figur. Keteladanan seperti apa? Ya, keteladanan tentu dalam konteks yang baik. Bagaimana memperlakukan, bagaimana berlaku dalam hal jabatan itu. Bergaul sehari-hari. Betul. Ya, yang saya pahami ya Pak Mahfud, beberapa rekan yang mohon maaf ikut yang terjadi sesuatu dengan dia gitu ya, karena ini ya, biasanya orang-orang yang tidak selalu aktif gitu ya, tidak aktif gitu loh. Makanya upgrading gitu ya, pembekalan dan seterusnya itu sesuatu yang sebetulnya itu adalah meminimalisasi atau memberikan pemahaman. Makanya kalau ada balon-balon yang bakal calon yang memberikan pemahaman, memberikan upgrading, itu saya setuju. Siapapun gitu ya. Yang penting tentu diberikan pemahaman, diberikan contoh yang mumpuni gitu ya dalam konteks bagaimana berorganisasi, bagaimana kemudian menjalankan jabatan. Berarti kan kode etik itu memang harus ditegakkan. Nah, dan penegakan itu harus ada sosialisasi. Nah, pernah nggak Bang terpikir dari Kang Udin sebagai Ketua Majelis Kehormatan untuk mengajak komunikasi dengan Ketua Dewan Kehormatan untuk bersinergi, menselaraskan dalam menegakkan, karena kan bicara kode etik kan balik lagi moral, etika, estetika, pergaulan, berarti kan pergaulan sesama rekan, baik rekan notaris, rekan PPAT kan sama. Kan gitu. Nah, seperti ada nggak Kak kedepannya akan melangkah seperti itu? Iya, saya sih berharap gitu ya untuk ke depan gitu itu bisa dilakukan. Kalau sekarang memang ya itu tadi, kok kelihatan ada jurang ya, ada pemisah ya, gitu ya. Anggapan-anggapan itu apakah saya salah gitu ya? Mudah-mudahan salah gitu ya. Kok ada jurang gitu ya? Salah sih. Ya kalau benar berarti kan seakan-akan gimana gitu ya. Tapi itu tadi ke depan, karena kan tadi pertanyaan Pak Mahfud di awal bagaimana ke depan. Betul. Ke depan saya sih berharap bahwa katakanlah penegak kode etik gitu ya, pelaksana penegakan kode etik itu baik dalam konteks notaris maupun dalam konteks PPAT itu bersinergi. Selalu saya kuncinya itu adalah sinergi.
Sinergitas itu dibuktikan bukan hanya sesuatu yang gue kenal dia secara pribadi, bukan itu. Ya, jadi kalau hanya secara pribadi ya saya juga kenal secara pribadi semuanya lah, Iya, pengurus anggota dewan dan seterusnya gitu ya. Tetapi yang dibutuhkan adalah action kepada bagaimana kemudian itu bisa ke bawah gitu loh. Bisa dilihat ke bawah sehingga itu menjadi contoh atau suri toladan yang baik. Berarti harus ada konsolidasi dong. Itu pasti. Ya Pak tadi harmonisasi integrasi itu sesuatu yang ini ya, konsolidasi udah pasti ya harus gitu ya. Makanya berarti jangan sampai itu tadi ada jurang ya. Jangan sampai itu kemudian menjadi sesuatu yang benar gitu loh. Makanya mudah-mudahan salah gitu ya. Kalau saya sih memandang kok kelihatan tidak pernah akur gitu ya. Betul. Nah berarti kan konsolidasi itu kan memang harus jadi. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah memungkinkan ke depan itu antara aku nanya dulu, kalau di DKP itu kalau tidak salah 7 anggotanya, 7 atau 5, 7 ya, kurang lebih 7. Kalau MKP 5. hanya 5, nggak sampai 7. Minimal atau maksimal? Udah 5 aja. Oh 5 aja. Oh di aturannya gitu ya. Iya. Nah kalau nggak salah kan kalau di DKP itu sama ya. Ya sebetulnya kan bukan terlepas nanti kan tadi Kang Udin udah nyinggung figurnya seperti apa, sosok-sosok yang menempati itu seperti apa. Berarti kan fit and proper test-nya yang harus dilihat. Pertanyaan saya gini Kang, bisa nggak dalam artian melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak diatur tidak? Kalau dia misalnya Kang Udin nih sebagai anggota Dewan Majelis Kehormatan, terlepas ketua atau seperti itu terpilih di internal ya, sebagai anggota Dewan Kehormatan, kemudian menjabat juga sebagai anggota Majelis Kehormatan, bisa tidak? Atau itu melanggar aturan? Ya sepanjang pengetahuan saya tidak ada ceritanya melanggar aturan ya, karena dua organisasi yang berbeda sebetulnya ya. Walaupun tadi yang saya bilang orang-orangnya, anggota-anggotanya sama kan gitu. Ya kalau bicara anggotanya pasti sama. Justru kalau kemudian itu terjadi gitu ya, bisa kemudian gitu ya menambah soliditas gitu ya, menambah katakanlah peluru untuk tadi terjadinya integrasi, terjadinya konsolidasi atau terjadinya katakanlah membuat kesepahaman. Ya kalau terjadi ya, kalaupun enggak sebetulnya ya bukan kemudian masalah satu orang atau beberapa orang kedudukannya sama gitu ya, atau di sini ke sini dan seterusnya. Tapi kan sebetulnya adalah niat baik dari dua-duanya gitu, dua unsur tadi. Ya niat baik dari organisasi gitu ya, baik INI maupun IPAT untuk kemudian membangun bersama. Yang tujuannya semata-mata adalah untuk kepentingan anggota. Siap. Berarti bisa kan? Berarti bisa menjadi satu kan? Satu orang merangkap jabatan, dia sebagai anggota Dewan Kehormatan Pusat misalnya, dia juga menjadi anggota Majelis Kehormatan Pusat. Iya, karena dua organisasi yang berbeda kan. Jadi itu nggak ada melanggar anggaran. Nah, kembali lagi Kang, aku tertarik dengan tadi statement dari pemirsa. Tindakan apa yang sudah dilakukan oleh Dewan atau Majelis Kehormatan dalam menegakkan keadilan terhadap penegakan kode etik terhadap pergaulan? Ini kan bicara pergaulan nih, sindir menyindir, singgung menyinggung dan sebagainya. Ya, memang gitu ya, dalam beberapa kasus gitu ya yang masuk ke saya, karena saya di MKP ya, kita dalam tanda petik menyidangkan gitu ya, terjadinya pelanggaran yang dilakukan gitu ya. Tentu itu terkait dengan pelanggaran kode etik, terkait dengan adanya suatu aduan gitu ya, dalam hal pelanggaran kode etik tadi gitu ya. Nah, dalam konteks kode etik sebetulnya yang paling diperlukan itu adalah bukan hanya sekedar katakanlah penindakan sih sebetulnya gitu ya, tetapi bagaimana upaya preventif, pencegahan. Sedia payung sebelum hujan. Betul. Bagaimana kemudian saya misalkan gitu ya, dalam beberapa kesempatan selalu mengingatkan, ini loh ada kode etik, ini loh harus jangan dilanggar dong gitu ya. Walaupun ternyata gitu ya langkah-langkah preventif itu kalau dilihat dari katakanlah gitu ya beberapa artikel-artikel saya gitu ya, membacanya saya lihat hanya komentar gitu ya, berapa orang dan seterusnya. Tapi ya saya tidak akan pernah lelah gitu ya dalam konteks preventif tadi, karena dibandingkan langkah represif gitu ya, artinya pelanggaran itu kemudian harus dilakukan katakanlah sanksi,
itu akan kemudian menurut saya tidak akan membuat efek jauh gitu, jerak lah gitu ya. Apalagi misalkan sekarang itu lewat media sosial kan banyak, itu mungkin yang dikomentari itu adalah terkait dengan media sosial, betul. sandi dan seterusnya. Itu ya. Karena memang kalau kita lihat di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan memang unsur itu belum terlalu gitu ya, belum secara nyata diatur ya. Makanya itu ke depan kalau ditanyakan terkait dengan ke depan memang harus dibuat sedemikian regulasi dalam konteks anggaran dasar anggaran rumah tangga gitu ya, bagaimana kemudian kita berperilaku termasuk dalam konteks kode etik gitu ya, melalui media sosial ya tadi. Dalam beberapa tulisan saya sebetulnya sudah menyampaikan juga gitu ya, bahwa sebetulnya harus ada penegakan kode etik dalam konteks yang kemudian berhubungan dengan media sosial gitu ya, atau IT gitu ya, misalkan pelanggaran itu kan tidak mungkin hanya sekedar dihubungkan dengan undang-undang ITE gitu ya, tapi harus ada dasar sendiri ya. Karena kemudian misalkan dia bertindak dalam konteks apa, dalam konteks seperti apa. Berarti ini kan kalau nggak salah di 2022 ini dua organisasi ini akan melakukan sebuah perubahan besar. INI akan merubah anggaran dasar rumah tangga juga kode etik. Kalau tidak salah informasi kan Kang Udin di IPAT. Betul nggak ada rencana perubahan anggaran dasar rumah tangga dan kode etik juga? Nah itu kan sebetulnya ada di ranah nanti Rakernas di Pekanbaru itu ya. Tentu agenda-agenda yang sudah disiapkan akan nanti dipublish juga kan gitu ya, terkait dengan yang tadi ditanyakan oleh Kang Mahfud. Ya harapan saya memang ada beberapa elemen yang katakanlah misalkan masih kurang ya, misalkan majelis Mahkamah Perkumpulan gitu ya, majelis gitu ya, kehormatan daerah, Dewan Kehormatan Majelis Kehormatan Daerah itu juga kan menjadi komponen yang penting karena ada beberapa laporan misalkan terkait dengan pelanggaran kode etik dari pemohon ya, dari pelapor langsung ke pusat gitu ya kan, nggak lewat daerah susah gitu ya, karena bagaimanapun kan kita harus dari bawah dulu kok, nggak mungkin kemudian kita langsung tanggapi. Maksud Kang Udin kalau selesai di MKD di Majelis Kehormatan Daerah kenapa mesti sampai ke pusat? Iya, sepanjang itu tadi saya bilang Kang Mahfud, dalam konteks penegakan kode etik itu kan memang tidak hanya sekedar melulu penindakan gitu ya. Bisa saja kemudian langkah preventif gitu ya. Nah, dalam konteks penindakan misalkan ada pelanggaran kode etik kalau dilaporkan kan di tingkat daerah, kalau kemudian itu bisa diselesaikan kenapa enggak? Itu akan lebih bagus lagi gitu lah, karena kalau misalkan saya di tingkat pusat misalkan gitu ya, tentu kaitannya dengan contoh kemarin gitu ya, di tingkat pusat kan saya tidak secara pribadi tidak mengenal gitu ya bagaimana, kalau di tingkat daerah udah pasti kan kenal bagaimana dia berperilaku, bagaimana kemudian mengatasinya dan seterusnya. Nah, itu kan tahu persis lah ya, karena yang dekat dengan anggota. Betul. Nah Kang, kalau tadi kan Kang Udin itu masuk lagi kalau bicara penegakan kode itu ke person. Ke person kita masih bicara internal, belum ke eksternal ya. Eksternal kan berarti nanti hubungan antara pejabat notaris, pejabat PPAT dengan stakeholder, pemerintah dan sebagainya. Sebelum ke sana, nah sejauh mana dari pandangan Kang Udin teman-teman atau rekan-rekan notaris atau PPAT memahami kode etik? Ya kalau terkait dengan pemahaman sebetulnya kan dari semenjak dia kuliah semester 1 juga udah tahu dong. Paham, hafal atau mengerti? Ya, pertama kan beda tingkatannya. Kalau hafal, tahu, ngerti, paham kan beda-beda. Ya, ngerti. Grade-nya itu kan jelas gitu ya. Terkait dengan mengetahui gitu ya. Di semester 1 sebenarnya udah pelajarin kan. Apa yang disebut sebagai peraturan jabatan notaris, peraturan jabatan PPAT gitu ya. Berangkat masuk ke ALB juga sama kan. Yang dibicarakan itu. Ya paling beberapa perubahan-perubahan misalkan yang dulu di Bandung, kode etik di Bandung seperti apa dalam konteks ini ya. Kemudian ke Banten dan seterusnya ya. Nah itu juga kan sebetulnya sudah dipahami gitu ya, sudah diketahui, termasuk dalam konteks IPAT kan, dalam konteks PPAT gitu ya, dari 87 sampai sekarang itu seperti apa sih kan sudah sangat jelas. 2017 misalkan melalui surat menteri, melalui peraturan menteri ya, terkait dengan pengesahan kode etik juga sudah sangat jelas kan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu ya. Nah menurut saya sebetulnya semuanya udah tahu, hanya kembalikan lagi kepada dia niat nggak. Makanya kenapa saya menekankan bahwa dalam konteks kode etik itu sebetulnya adalah berangkat dari apakah dia mau, apakah dia sudah menyadari bahwa itu nggak benar. Kalau nggak benar ada potensi masalah. Nah pelanggaran kode etik, pelanggaran jabatan kadang-kadang kemudian bisa
katakanlah gitu melanjut ke yang disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Apakah itu memang harus ditanamkan sejak di kampus, kemudian lebih dimatangkan lagi di saat di ILB, seperti itu kah? Iya, dalam beberapa artikel saya gitu ya terkait dengan bagaimana kode etik untuk notaris maupun untuk PPAT selalu ditekankan bahwa dalam konteks kode etik itu harus kemudian ditanamkan dimulai sebelum masuk ke jabatan, ranah jabatan. Artinya dari masa kuliah sampai kemudian menjadi ALB, ya bagaimana kemudian anggota luar biasa itu mengikuti ujian kode etik bukan hanya sekedar ujian tertulis. Hanya hafalan. Bukan hanya hafalan. Oke. Nah, masuk ke konteks ujian lisan. Ujian lisan itulah yang kemudian bisa nilai gitu ya, teman-teman yang kemudian melakukan atau menguji gitu ya, udah gimana nih? Berarti kan pertanyaan-pertanyaan bukan hanya pertanyaan-pertanyaan normatif dong. Pertanyaannya langsung ke arah yang lebih filosofis gitu loh. Agar kemudian kita mengetahui bahwa orang tersebut memang layak. Itu yang disebut sebagai pertanyaan yang disebut sebagai bahwa sebelum masuk ke ranah jabatan. Berarti layak tidak layaknya sudah diukur terlebih dahulu. Iya, diukur dari situ dulu gitu ya. Nah, kemudian masuk ke ranah jabatan. Kalau memang sudah layak, etikanya bagus, estetikanya bagus, baru ditingkatkan menjadi anggota. Anggota dengan anggota luar biasa, ujian kode etik dan seterusnya. Masuk ke dalam ranah jabatan. Itu juga kan makanya ada yang disebut sebagai majelis kehormatan pusat, majelis kehormatan kalau dalam konteks PPAT, dewan kehormatan dalam konteks notaris. Itu perannya itu seperti apa? Ya ada di dalam Undang-Undang Dasar Anggaran Rumah Tangga kan, bagaimana kemudian peran MKP, MKW gitu ya, DKP, DKW, DKD gitu ya. Itu yang kemudian harus dijalankan. Termasuk juga pengemban profesinya, pengemban jabatannya. Anggota NKP-nya? Enggak, person itu artinya person orang yang diawasinya gitu ya. Oh, anggotanya, notarisnya. Nah itu juga kan menjadi peranan menjadi sesuatu yang cukup penting. Bagaimana intensitas katakanlah gitu ya pengurus katakanlah dewan majelis kehormatan ya kemudian memberikan pemahaman kepada anggotanya. Dan kan dalam mengawasi, kalau yang diawasin cuma 100 orang, 200 orang mungkin mudah kali Kang. Kalau ngelihat jumlah notaris PPAT se-Indonesia ini kan jumlahnya kan sudah di angka 20.000. Ya kan? Kalau apalagi tadi Kang Udin perkiraan 95%. Berarti kan ini berbeda nih, kalau nggak salah PPAT 21 hampir 22 ya. Notaris 21-an. Kalau ini kan anggaplah yang 20 itu masing-masing. Berarti sekitar 20.000 itu apakah personilnya cukup untuk mengawasi, kemudian memberikan pembinaan, memberikan pemahaman, kemudian apalagi sampai masuk ke batin person to person, itu gimana Kang? Itu gimana Kang? Dari kacamata Kang Udin, baik dari notaris maupun dari PPAT. Memang kalau ditanyakan terkait dengan orang gitu ya, jumlah gitu itu memang jomplang pasti gitu ya. Siapa yang dalam tanda petik majelis kehormatannya gitu, siapa yang diawasinya gitu ya, berapa banyak itu udah pasti di semua lini juga tidak akan terpenuhi gitu ya, tidak tercukupi gitu ya. Tapi kan esensinya bukan hanya sekedar di situ gitu loh. Kan hampir sama dengan efektivitas hukum. Efektivitas hukum itu apanya yang kemudian harus dilihat? Apakah polisinya, apakah MKP-nya gitu ya, atau majelis kehormatan, atau undang-undangnya, kesadaran hukum masyarakatnya dan seterusnya. Makanya kenapa kemudian ada teori-teori hukum, teori efektivitas hukum misalkan. Nah itu adalah bagaimana kita mengukur. Nah kalau dihubungkan dengan pertanyaan Pak Mahfud, apakah orangnya ya bisa jadi. Tetapi kan itu tidak hanya satu doang, ada satu kesatuan yang lain. Masyarakatnya, betul. Ya kemudian juga tentu aturannya sudah memenuhi nggak, sudah memadai nggak. Makanya tadi saya sebutkan ke depan mungkin harus ditambahkan regulasi atau aturan yang kemudian bisa menjangkau secara lebih baik lagi. Misalkan bagaimana kemudian melakukan katakanlah berinteraksi lewat medsos. Aturannya seperti apa? Tujuannya aturan itu semata-mata agar kemudian menjadi lebih baik, bukan kemudian membatasi
bukan berarti mengekang orang lain gitu ya, membatasi anggota, bukan. Bukan berarti mengekang orang berkomunikasi begitu kan. Betul. Jadi yang namanya Undang-Undang Dasar 45 itu memang menjamin kebebasan berpendapat. Tapi kebebasan berpendapat itu tentu dibatasi oleh regulasi, Regulasi aturan. norma. Aturan itu dibuat dalam konteks agar lebih sejahtera gitu loh. Bukan berarti mengekang, mengkukung, bukan begitu. Betul. Kan? Jadi bebas itu bukan sebebas-bebasnya gitu. Tapi bebas tapi terbatas. Bebas ya, tetapi kemudian dengan memperhatikan kebebasan orang lain. Iya, adanya etika, adanya estetika, adanya norma. Persis. Seperti itu, berarti itu harus diperhatikan juga. Ya. Nah, kalau nggak salah di ini pun sama ya, kode etiknya tidak mengatur tentang. Nah itu yang saya digital selalu bilang. Berarti kan ada kemungkinan nih jembatan bisa terbentuk ini. Kalau saya sih itu harus ya. Kalau disebut sebagai apakah harus dilakukan, harus. Makanya kemudian diperlukan pemimpin yang kuat untuk menyatukan itu gitu loh. Oke. Kenapa disebut sebagai yang kuat? Berarti kan dia harus punya visi yang ke depan gitu loh. Bagaimana kemudian anggota itu bisa tercerahkan gitu ya, tercerahkan dalam berbagai segi gitu ya. Termasuk bagaimana kemudian berinteraksi dengan anggotanya, kemudian apalagi kemudian dengan dunia luar gitu ya, institusi instansi pemerintah, dengan Polri, dengan kementerian gitu ya, jangan sampai kemudian ada jurang tadi. Betul setuju. Nah, karena sudah disinggung keluar. Nah, bagaimana dengan apakah kode etik ini juga berlaku keluar? Dalam artian kode etik itu mengatur pergaulan sesama rekan, ya kan, pergaulan dalam melaksanakan jabatan. Tidak boleh tanda tangan di luar wilayah. Nah, keluar apakah ini juga berlaku? Ya artinya berlaku itu bukan dalam konteks kemudian yang luar itu mengikuti apa kata ini bukan seperti itu ya. Artinya kode etik itu sebetulnya salah satu fungsinya adalah menjadi kontrol sosial. Kontrol sosial. Jadi supaya apa? Supaya orang tahu, masyarakat tahu bahwa memasang pelang yang berlebihan itu nggak boleh. Bahwa mengirimkan bunga ucapan apapun gitu ya, dengan menyebutkan Udin Narsudin, notaris di Kota Tangerang Selatan, nggak boleh. Karena memang diatur di undang-undang. Memang tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi artinya tentu kalau ditanyakan apakah itu mengikat kepada luar, mengikat dalam konteks yang kemudian diatur oleh kode etik. Jadi hampir sama dengan seorang notaris itu misalkan tidak boleh memoto gitu ya, memajang foto pada saat transaksi. Kenapa? Karena memang dalam konteks akte notaris, akte PPAT itu rahasia jabatan. Iya. Di videoin, ditayangin. Apalagi mantap banget. Iya, itu kan sesuatu yang kemudian di samping melanggar kode etik juga melanggar asas kerahasiaan dalam konteks akte notaris, melanggar UJN, melanggar sumpah jabatan, UJN dan seterusnya banyak ya. Banyak yang dilanggar dong berarti. Nah, kalau keluar itu permasalahan apa sih yang kerap kali dilaporkan oleh masyarakat terhadap yang terkait dengan kode etik ya, kode etik dan menyangkut jabatan, baik notaris atau PPAT. Ya, yang misalkan yang sudah saya tangani sudah tangani dalam konteks MKP, dalam konteks Majelis Kehormatan itu ada beberapa kasus yang sebetulnya ranahnya yang saya bilang tadi itu bukan ranahnya kode etik, karena misalkan terkait dengan BPHTB, terkait dengan mengemplang pajak, ya pajaknya nggak dibayar, uangnya dimakan gitu ya itu. Nah, tapi dalam konteks pelanggaran kode etik juga sebetulnya ada gitu ya. Artinya misalkan akte dibawa kemana-mana gitu loh. Ya, itu juga kan satu kode etik udah pasti gitu ya. Pelanggaran jabatan dalam konteks PMNA 397 juga sudah jelas. Dalam konteks Permen ATR 2 2018 juga jelas. Dalam konteks PPAT ya. Nah, dalam konteks notaris juga sama gitu ya. Beberapa hal yang kemudian tentu masyarakat juga harus tahu. Artinya dunia luar selain notaris juga harus paham bahwa itu tidak boleh dilakukan gitu. Berarti kan kalau akte jalan-jalan kode etiknya masuk. Iya, udah pasti. Ya. Kan nggak boleh keluar itu ya? Ya keluar, kalau notarisnya keluar ya nggak masalah. Tapi di wilayah jabatan, gitu ya? Tapi di wilayah sendiri, gitu. Nah, yang kedua, kode etik yang terkait dengan pelaksanaan jabatan dari dua sisi ini dan IPAT, kalau dari kacamata Kang Bro,
benang merahnya di mana sih antara ini dan IPAT? Kan kadang suka ketukar-tukar tuh, Kang. Ya, kalau disebutkan benang merah gitu ya, sebetulnya bukan benang merah ya, jadi bukan bersinggungan gitu loh. Oke. Tapi hampir Memang jadi satu gitu ya? iya. Kenapa saya selalu tadi menyebutkan harus satu gitu, harus bersinergi dengan baik gitu ya. Karena sangat tipis gitu perbedaannya. Kan logikanya hanya bicara dalam konteks bahwa PPAT adalah terkait dengan hak atas tanah atau HMRS, hak milik atas bangunan susun. Kalau notaris adalah terkait dengan perbuatan-perbuatan hukum tertentu gitu ya, perbuatan hukum yang lain yang memang kemudian menjadi ranahnya. Minum dulu ya, bentar ya. Ternyata ketua MKP kita sangat bersemangat. Lanjut, Kang. Makanya kan kalau disebut sebagai irisan enggak irisan sih sebetulnya, karena udah sama ya. Karena ya notaris ya PPAT. Iya, makanya saya selalu bilang kalau kita bergandeng tangan antara INI dengan IPAT, wah akan lebih bagus lagi. Jadi menjadi dua organisasi yang sama-sama solid gitu. Walaupun usianya berbeda. Walaupun ya itu tadi kalau udah bicara usia ya kan dalam dunia notaris, dunia PPAT sebetulnya tidak ada dalam tanda petik ya, tidak ada yang disebut sebagai junior senior. Karena alat bukti yang hasilkan oleh produk PPAT sama. Iya sih. Tidak ada persoalan gitu ya. Selama berdasarkan rule-nya ya aman-aman aja. Iya, kalau mau senior juga kalau udah masuk ke ranahnya diperiksa polisi ya nangis-nangis juga gitu. Sama. Junior sama gitu. Makanya nggak ada ini gitu ya. Jadi kalau kemudian dianggap bahwa katakanlah notaris lebih ini atau PPAT lebih ini, enggak juga. Sama. Bagaimanapun pengemban jabatan itu dua jabatan yang sama-sama ada konsekuensi pertanggungjawaban. Nah, karena sudah bicara keluar, sejauh ini banyak permasalahan yang muncul kan, Kang. Akang tahu sendiri, bahkan memeriksa kan, kalau memeriksa kan berarti masih bicara eksternal yang di internal. Nah, kalau sudah bicara keluar, peranan di organisasi seperti apa tuh dalam memberikan perlindungan dan pengayoman? Dan artian, apakah cukup dari MKP-nya sendiri, cukup dari DKP-nya sendiri, atau memang perlu dari organisasi, organ yang lain ikut dalam bersinergi memberikan perlindungan dan pengayoman? Saya sih apresiasi, saya ambil contoh ya, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ketua Pengwil Banten ya, Ketua Pengwil Banten INI Bu Rustiana, Ketua Pengwil IPAT Pak Peri Yasman, ya. Itu ada anggota yang membutuhkan dalam tanda petik gitu ya, pencerahan gitu ya terkait dengan suatu persoalan, diperiksa Barreskrim gitu ya, datang ke sini bareng-bareng ke saya. Berdua? Banyak orang ya, termasuk ketuanya. Maksudnya ketuanya bareng-bareng dengan orangnya, kemudian juga menyampaikan, Kang ini gimana? Oh gini, sampai akhirnya saya ditunjuk oleh mereka, oleh Pengwil untuk memberikan keterangan ahli di Barreskrim. Nah itu harus dijadikan model gitu loh, bahwa begitu anggota memerlukan terkait dengan itu, sok siapa yang ditunjuk, yang tentu harus memiliki pemahaman, memiliki dalam tanda petik. Saya sih bukan berarti membesarkan saya, bukan ya, karena kebetulan memang ditunjuk oleh beliau-beliau ya. Nah, datang ke Barreskrim untuk menjelaskan sekedar gitu ya, sekedar agar jangan sampai kemudian salah paham gitu. Iya, notaris itu dibawa kemana-mana gitu loh. Karena alurnya jelas, oh ini akte PPAT, oh ini akte notaris, bahwa bagaimana pertanggungjawaban itu melekat dalam konteks jabatannya. Berarti menjelaskan duduk perkaranya seperti apa gitu. Betul. Dan dikasih penekanan, misalkan dari sisi notaris, ini loh Kang, tolong ini loh Kang dari ini. Kita bukan berarti kemudian membela orang yang salah, bukan gitu ya, tapi menekankan kepada bahwa ini loh jabatan notaris, jabatan PPAT itu batasannya di sini. Ya, sehingga begitu kita menyampaikan kepada Barreskrim diterima dengan baik. Nah, artinya berarti kan model yang tadi inikan oleh Pengwil Banten itu menurut saya sesuatu yang patut ditiru gitu. Berarti itu kan peran organisasi terlihat. Jelas. Dalam artian pengurus turun langsung memposisikan, oh ya mendatangi siapa,
Betul. Kalau itu kan ada 2 organ. Di pusat ada pengurus pusat, ada majelis kehormatan, dewan kehormatan. Nah, ketika ada permasalahan di bawah pun seharusnya sama dong. Kalau sayangnya di IPAT itu kan tidak sampai MKD, hanya sampai di MKW. Nah, seharusnya dari Pengda ke di MKD dulu atau ke DKD dulu kan gitu. Tidak langsung ke atas. Apakah seperti itu? Ya, kenapa saya kemudian mengambil model Penwil Banten gitu ya? Karena menurut saya itu sesuatu yang kemudian perlu diapresiasi, perlu dicontoh gitu ya. Bagaimana kemudian mereka menyatukan gitu ya, menyatukan dalam tanda petik kepentingan gitu ya, menindaklanjuti untuk kepentingan anggota. Karena anggotanya sama. Ya, karena memang kebetulan saya kan di Penwil Banten ya, maksudnya itu di Banten gitu ya. Jadi mungkin dianggap memahami gitu ya, jadi saya yang ditunjuk. Nah, itu sebetulnya harus menjadi model gitu loh, menjadi model dalam konteks bagaimana anggota itu tercerahkan. Ya, kenapa enggak? Tidak ada yang salah, malah tidak ada yang repot kok gitu loh. Begitu ketemu ini diskusi bagaimana ke depan, bagaimana pemahaman saya misalkan dalam konteks ini ya saya jelaskan. Berarti itu kan harusnya bisa dong. Penwil IPAT bersama-sama. Betul. Berarti kan PP IPAT, PPI ini bisa juga bersama-sama. Nah, itu yang saya bilang. Sehingga harusnya sampai ke bawah, sampai ke Pengda ini, Pengda IPAT juga bisa bersama-sama gitu. Betul. Maksud saya kenapa ini menjadi model yang sangat baik gitu ya. Kenapa enggak? Sesuatu yang kemudian tujuannya baik harus kemudian ditindaklanjuti, harus kemudian diapresiasi, harus kemudian dikembangkan. Nah, di Banten bisa, kenapa di tempat lain nggak bisa kan gitu ya? Atau malah di tingkat pusat nggak bisa. Tujuannya semata-mata agar kepentingan, kemaslahatan anggota itu terlindungi gitu loh. Itu tadi 2 nahkoda penumpangnya sama. Iya. Penumpangnya kan sama. Betul. Kan? Walaupun satu megang setir ini, satu megang setir IPAT, tapi kan penumpangnya ya dia lagi. Betul. Makanya ya itu tadi peran pemimpin gitu ya, peran dalam tanda petik pemimpin organisasi ya bisa terlihat dong di sini. Pasti. Itu lihat banget itu Bang kalau contoh seperti itu. Ini gitu ya. Oke, tujuannya ke sana. Begitu kemudian disepakati ya udah langsung backup. Itu menurut saya jempol. Berarti itu harus dicontoh di Tengda. Betul. Terlepas dari siapapun yang nanti kemudian bisa misalkan ya karena ini kasusnya di Barreskrim ke Barreskrim, siapapun. Iya. Ya kalau dianggap itu mumpuni, oke. Ya karena bagaimanapun katakanlah kalau kita memberikan keterangan ahli gitu ya, tentu harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai dalam konteks kasus yang dihadapi. Nah, itu contoh. Berarti kan kalau bicara saksi ahli sebenarnya aku belum mau masuk ke saksi ahli dulu, Kang. Masih menarik di peran organisasi dan MKP dan DKP. Ini kan organ ini walaupun di atas kan berbeda, ya kan? DMPF pengurus pusat INI, DKP ini kan berbeda, tapi satu, termasuk juga MKP, PPI IPAT terpisah, tapi kan satu, sama-sama ingin memajukan organisasi menjadi yang lebih baik dalam memberikan pengayoman, perlindungan, rasa nyaman ke anggota. Nah, dari IPAT dulu deh sebelum saya masuk ke INI. Antara MKP dengan PP IPAT seperti apa Kang dalam memberikan perlindungan, pengayoman, memberikan rasa nyaman ke anggota seperti apa Kang yang sudah dilakukan? Ya, sebetulnya kita kan selalu berkoordinasi gitu ya. Bagaimanapun kadang-kadang di luar eksternal gitu ya. Eksternal itu kan memandang MKP itu adalah satu organ atau satu satuan dengan PP atau bagian dari PP. Bagian luar ya memandang itu ya. Padahal kan 2 instrumen yang berbeda, gitu ya. Satu di mana gitu ya. Walaupun tentu memang harus bersinergi juga ya bersatu padu gitu ya untuk kemudian ujung-ujungnya kemaslahatan anggota gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya terkait dengan bagaimana hubungan dengan PP ya sudah pasti ya baik-baik saja, bisa dilihat secara normatif juga kelihatan kan. Saya bagaimana jalan bareng-bareng, ngobrol. Jalan bareng-bareng gitu. Kemudian juga rapat dalam konteks majelis pembina dan pengawas juga saya selalu bareng-bareng gitu ya. Tentu itu yang harus dilakukan memang gitu ya. Bagaimana kemudian kita bersinergi, bagaimana kemudian kita
melindungi anggota kalau kemudian kita tidak bersinergi. Berarti sering berdiskusi dong ketika ada permasalahan dihadapi anggota. Ya contohnya yang kasus Nirina Zubir juga kan begitu ini ya saya ini juga ke majelis di BPN pusat kan, bagaimana kemudian ini perlakuan dan seterusnya gitu loh. Walaupun tentu itu sebatas yang memang ranahnya saya gitu kan. Karena yang berhubungan dengan akte PPAT-nya kan gitu. Berarti dalam artian ini kan berarti ada 4 organ ini yang bisa menjadikan satu, dan berarti perlu sebuah ya dibilang jembatan ya, padahal kan penghubung lah, jembatan itu kan penghubung ya, untuk menghubungkan diri seperti Kang Udin bilang, kalau ini bisa jadikan satu bergandengan tangan, justru akan lebih solid dan akan dipandang bargaining punya power lah di luar seperti itu kan. Iya, iya, betul ya, sebetulnya kan niat yang terpenting niat baiknya gitu, niatnya gitu loh, niatnya dulu lah. Niatnya itu dalam konteks berorganisasi itu apa sih? Ya. Kalau misalkan hanya maaf untuk gaya-gayaan ya nggak mungkin. Usah. Tapi kalau misalkan berorganisasi itu adalah untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan anggota gitu ya, itu yang kemudian pasti harus dilakukan. Berarti pengabdian kan jatuhnya? Betul, karena katakanlah harus dibuat MOU antara INI dengan IPAT. Kalau misalkan memang kemudian orang-orangnya nggak ingin melakukan itu, kalaupun udah dibuat misalkan ya percuma saja gitu ya. Tapi kan karena tidak ada perhubungan, makanya waktu ini menyinggung bincang santai Gross TV dengan narasumber lain ini MOU. Kalau kedua ini sulit untuk dijadikan komunikasi, kenapa tidak lewat MOU, kan begitu pertanyaannya. Kembali lagi ke MOU itu kan sesuatu yang bersifat formal kan. Iya, sebetulnya itu tapi kan mengikat. Oke, langkah bagus. Tapi kan bukan hanya sekedar biar kelihatan keren. Oh, di mata anggota tanda tangan, biar kelihatan keren. Tapi isinya nggak ada gitu loh. Pelaksanaannya nggak ada, buat apa? Kan sebetulnya kembali lagi kepada niat baik gitu ya, sama-sama bahwa ingin membangun sebuah dalam tanda petik kebersamaan yang baik. Makanya ke depannya itu tadi harus, karena kan pertanyaan Pak Mahfud gimana ke depan? Iya. Ya ke depan setelah 2022 ya harus dibangun komunikasi yang lebih baik agar kemudian kemaslahatan anggota bisa bentuknya apa, Kang? Bentuknya seperti apa ke depannya? Yang ada gambaran ya, lematan untuk bisa bersinergi, berselaras, bersinambungan atau bersama-sama. Ya sebetulnya kan berangkat dari misalkan suatu acara itu digagas oleh berdua. Kan itu sudah dilakukan oleh Pengwil Banten juga kan. Nanti misalkan tanggal 17 ya kalau nggak salah ya. Iya, aku diundang. 17 itu kan penyelenggaranya ini IPAT. Iya. Itu kan contoh-contoh itu yang kemudian harus dikembangkan gitu ya ke arah yang ke ini yang lebih luas. Yang saya contohkan misalkan ketua Pengwil INI, ketua Pengwil IPAT ke sini. Bareng-bareng. Dalam konteks apa? Dalam konteks memperjuangkan anggotanya yang sedang menghadapi masalah. Iya, apakah itu tidak baik? Baik banget. Kata siapa? Kalau misalkan ada orang mengatakan nggak baik, wah hebat itu baik, orang. Itu baik banget, sangat. Makanya itu yang harus dikembangkan, dan contoh berikutnya yaitu tadi mengadakan katakanlah gitu ya upgrading atau bersama mengadakan seminar bersama antara INI dengan IPAT, dan kemudian pembicaranya juga pembicara yang memang ditunjuk oleh mereka gitu kan. Bisa dong, dalam artian kalau ada kegiatan melibatkan juga DKP, MKP atau MKW atau MKD, DKP, DKW, DKD, MKP, MKW. Kata kegiatan dilibatkan dalam artian sekaligus untuk sosialisasi dan konsolidasi. Ya istilahnya apapun kalau itu adalah untuk kemajuan bersama, kenapa enggak? Kan pada akhirnya kepada niat baik ya, kepada niat dulu deh. Iya. Niat bahwa kita itu membangun organisasi itu adalah untuk kepentingan anggota. Kalau sudah ada niat itu berarti kan tinggal dibuat skemnya itu seperti apa? Skemanya. Ya skemnya apakah tadi misalkan MOU, kalau misalkan memang dibutuhkan MOU ya MOU lah. Okay. Tapi tentu harus kemudian diaplikasikan dengan sebaik-baiknya apa isi MOU itu gitu loh, bukan kemudian hanya sekedar. Tapi dibuktikan dong. Betul, dibuktikan, bukan hanya sekedar di atas kertas di atas gitu kertas, loh. Tapi realisasinya seperti apa? Betul, bagaimana misalkan perlindungan kepada anggota ini kan sekarang ini perlindungan kepada anggota itu memang ada ya, tetapi kemudian konkretnya apa sih? Apa perlu dibentuk lembaga bantuan hukum?
Ya karena kan memang tidak memungkinkan kan untuk dibuat lembaga bantuan hukum dalam Bekerja konteks sama ini. mungkin dengan Peradi? Kalau kerjasama, iya kan kita juga udah kalau kerjasama, tapi kan batasannya apa? Oh iya, betul. Ya karena apalagi misalkan teman-teman notaris, teman-teman PPAT, kalau ada masalah kadang-kadang tidak selalu berkoordinasi dengan pengurus, Jalan sendiri. berkoordinasi dengan siapa gitu di organisasi. Begitu kita udah masuk atau begitu yang bersangkutan sudah masuk ke yang ini, Yang baru baru. tahu ya udah kasih lah. Yang Berarti kan namanya suatu kasus itu. berarti dari anggota juga harus adanya keterbukaan dan keterus-terangan ketika menghadapi permasalahan. Ya segera laporlah ke Pengda. Ya sebetulnya berangkat dari ini loh Pak Mahfud, berangkat dari bagaimana menjalankan jabatan itu dengan baik. Ya aspeknya apa, aspek etikanya, aspek pertanggungjawaban pidana, perdata, administrasi. Kalau 4 ini kemudian sudah dijalankan dengan baik, apapun masalahnya tidak akan malu dong. Ya, harusnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah begitu kemudian kita tahu masalahnya gitu, oh ternyata masalahnya udah dari mulai pelanggaran kode etiknya udah mulai jelas. Iya, tanda tangannya di luar wilayah. Salah satunya minutannya di mana? Oh, ke sana, Jalan-jalan. ke situ. Nah, itu kan sudah. Nah, makanya kenapa kemudian pembekalan gitu ya, kemudian upgrading atau refreshing course gitu ya kepada teman-teman anggota itu menjadi cukup penting. Karena tadi membudayakan teman-teman itu membuat akte dengan sebaik-baiknya itu adalah sesuatu yang harus diagendakan paling pertama gitu. Berarti dari keseluruhan ini saya satu pertanyaan. Berarti MKP membuka diri terhadap DKP untuk bekerja sama. Oh selalu. Kalau dalam konteks pribadi ya, saya dengan Bang Donald kan selalu ngobrol, kongko gitu ya. Gimana dan seterusnya diskusi nggak ada masalah. Terkait dengan perbedaan pendapat dan seterusnya itu sesuatu yang Wajar. kemudian menjadi kewajaran dan justru itu patut disyukuri supaya apa? Supaya menambah wawasan. Berkembang ya, Iya. berkembang betul. Nah, bicara peranan organisasi. Ada contoh datang Kang Bro Udin kasih contoh Pengwil ketua-ketuanya datang dalam rangka memberikan perlindungan, pembelaan, pengayoman terhadap anggota yang bermasalah. Kang, kalau bicara baru aku masuk ke saksi ahli nih Kang. Belakangan ini kan kerap seringkali ngeliat di status-status, oh saya jadi saksi ahli di mari, saya jadi saksi ahli di mari, saya jadi saksi ahli di sini, bukan 1-2 orang tapi banyak orang. Pertanyaan saya gini Kang, apakah itu diatur di organisasi, baik di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sepengetahuan Kang Udin ya? Ya memang itu tidak diatur sih, belum diatur gitu ya. Artinya kalau tidak salah pernah ada wacana untuk melakukan sertifikasi gitu ya, sertifikasi saksi ahli yang memungkinkan untuk kemudian ditunjuk oleh organisasi gitu ya. Karena kan penunjukan saksi ahli itu atau memberikan keterangan ahli itu tidak melulu ranahnya pihak gitu ya, bisa saja kemudian ranahnya penyidik, ranahnya katakanlah hakim gitu ya, atau lain gitu ya, atau pihak gitu ya, atau penggugat, tergugat dan seterusnya, ya, tersangka. Okay. Nah artinya kalau kemudian masuk ke ranahnya organisasi, katakanlah permintaan itu kepada organisasi, memang harus dibuatkan gitu ya semacam Rekomendasi? standar. Oh standar SOP. Standar dulu yang kemudian layak untuk memberikan keterangan ahli itu siapa? Oke. Gitu. Agar apa? Agar kemudian sesuai dengan porsinya gitu loh. Orang ini atau yang bersangkutan adalah ahli dalam konteks hukum perseroan. Karena kebetulan yang diperiksa ya atau yang kemudian dimintakan keterangan ahlinya itu adalah terkait dengan hukum perseroan. Okay. Tapi kemudian jiwa korsa dari orang tersebut yang ditunjuk adalah harus mumpuni gitu loh. Jiwa korsa itu membela korp kan Iya, gitu ya. iyalah, Korp itu pasti, artinya orangnya. pasti. Atau misalkan dia layak untuk memberikan keterangan ahli dalam kasus-kasus yang terkait dengan pertanahan, dengan waris dan seterusnya, itu tentu dengan berbagai macam klasifikasi gitu ya. Kalau terkait dengan pertanyaan Pak Mahfud bahwa harus disertifikasi nggak? Ya sertifikasi itu mungkin terlalu elit ya. Okay. Tetapi tentu harus dipahami oleh organisasi siapa yang mampu untuk itu. Mereka harus ada rekomendasi dong dari. Betul, makanya kan suratnya pasti tadi saya bilang, misalkan suratnya itu dari penyidik meminta kepada organisasi untuk
siapa yang bisa memberikan keterangan ahli dalam kasus yang kemudian melibatkan notaris. Kasusnya pasti kan dalam konteks meminta keterangan ahli itu penyidik itu akan menyebutkan ini kasusnya ini kronologisnya ini. Nah, pengurus kan pasti akan menilai siapa yang bisa kemudian memberikan keahliannya dalam konteks misalkan yang kemarin saya bilang tadi. Oh ini kebetulan misalkan terkait dengan katakanlah akte notaris terkait dengan konteks minuta salinan dan seterusnya. Nunjuk saya karena mungkin ya saya dianggap memenuhi syarat untuk itu. Makanya saya dikirim ke Barreskrim. Nah, di Barreskrim tentu kita menjelaskan dalam konteks kapasitas kita karena kemudian kita kan disumpah. Betul, pasti disumpah. Ya, sesuai dengan keahlian saya ini. Jadi kalau ditanyakan apakah kemudian konsep pidana, ya tentu saya tidak akan menjawab. Ya, bahwa itu ranahnya bukan ranah pidana, ini ranahnya administrasi gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau ditanyakan terkait dengan memberikan keterangan ahli ya siapapun sebetulnya boleh-boleh saja. Berarti kalau bicara siapa saja, se-Indonesia ini kan gelar-gelar, maaf kalau kita bicara gelar ya, yang bergelar doktor bahkan lebih, itu kan banyak se-Indonesia, Kang. Dalam artian bisa jadi dong, boleh dong orang Sulawesi, orang Kalimantan, notaris Sulawesi atau notaris Aceh sekalipun bisa memberikan saksi ahli. Ya sepanjang dia memiliki kemampuan terkait dengan keahlian yang diminta, menurut saya tidak ada masalah. Memang yaitu tadi untuk tertibnya gitu ya. Kalau kemudian memintanya adalah kepada organisasi gitu ya, kepada katakanlah pengurus pusat baik INI maupun IPAT ya bisa dikatakanlah membuat sertifikasi gitu ya, membuat katakanlah gitu ya ukuran. Karena bagaimanapun misalkan dalam konteks organisasi ya, siapa sih notaris yang kemudian boleh menerima magang kan ditentukan. Nah, itu kan begitu diatur. Ya makanya itu tadi kalaupun mau diatur boleh, yang penting harus dipahami. Nah, bagaimana organisasi bisa mengetahui bahwa si A yang ada di Sulawesi itu atau si B yang ada di Aceh itu mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai keahlian gitu ya? Iya. Sedangkan kan biodata dan sebagainya kan dia nggak berhubungan langsung, yang tahu kan ya Pengda, Pengwil dan sebagainya. Ya sebetulnya kan kembali saya bilang tadi, kenapa kemudian itu sulit untuk diwujudkan gitu ya sertifikasi tadi karena seseorang itu kadang-kadang belum bisa menilai gitu loh. Ini walaupun misalkan mohon maaf dokter gitu ya, tapi dokternya ternyata bukan dokter yang dalam bidang katakanlah hukum tanah misalkan. Berarti kan yang bersangkutan tidak diyakini bahwa dia itu ahli dalam hukum tanah. Oh dokternya adalah hukum waris. Berarti kan tidak bisa diyakini bahwa dia itu ahli dalam konteks yang lain selain hukum waris. Ya, dia ahlinya syariah. Syariah misalkan ya. Kalau kemudian dimintanya jadi saksi ahli dalam konteks yang lain selain syariah kan susah. Makanya kenapa kemudian pembidangan itu juga menjadi sesuatu yang katakanlah sulit untuk kemudian ditentukan. Berarti kan itu perlu diatur juga kalau ke depannya dong. Itu tadi makanya waktu kalau nggak salah di Jogja itu ya memang belum ada kata sepakat ya kalau tidak salah ya. Karena penilaian terkait dengan seseorang itu kan agak sulit ya. Ya maaf, bukan mau nyinggung kasus nih. Ada sebuah kasus aku nggak mau sebut sebetulnya. Dengan adanya saksi ahli ini bukannya mengurangi tahanan, justru malah menambah panjang. Bahkan lucunya, bukan lucu sih, agak ganjilnya pihak luar dapat hanya 2 tahun, notaris PPAT-nya dapat jauh lebih besar. Itu gimana Kang? Kalau kasus seperti itu, apakah itu salah dalam memberikan penjelasan terhadap permasalahan duduk perkaranya sehingga vonisnya seperti itu? Ya memang itu agak sedikit absurd ya. Kenapa saya sebut sebagai absurd? Sebetulnya kan konsep yang disebut sebagai keterangan ahli itu ya bisa diterima, bisa enggak oleh hakim gitu, bisa di state gitu. Artinya bisa katakanlah diambil gitu atau tidak gitu ya. Tetapi paling tidak gitu ya dengan katakanlah mengeksplor saksi ahli, memberikan keterangan ahli itu bisa kemudian dijadikan katakanlah pertimbangan. Nah, pada akhirnya pemberian keterangan ahli itu sendiri memang harus dieksplor oleh katakanlah siapa yang meminta.
Misalkan yang memintanya adalah tersangka misalkan gitu ya, untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan bahwa ini nggak ada hubungannya dengan kasus yang kemudian disangkakan kepada dia. Ya misalkan, oh ini sebetulnya kawasan yang dimohonkan sertifikatnya bukan kawasan hutan. Oke. Kawasannya adalah kawasan yang memang boleh disertifikatin. Ya, yang menjadi persoalan kok kenapa kemudian BPN nggak bisa memberikan atau nggak bisa mengeluarkan sertifikat. Nah, berarti kan harus diterangkan loh oleh ahli yang kemudian berkaitan dengan keahliannya itu bahwa ini boleh dibuat sertifikat dengan apa-apa misalkan itu contoh. Nah, saksi ahli itu masuk ranahnya pengurus atau masuk ranahnya dewan atau majelis kehormatan? Nggak ada pengaturannya. Nggak ada. Atau bekerja sama? Makanya yang saya bilang tadi, contoh kasus, bukan kasus ya, contoh yang kemudian dimintakan oleh pengurus wilayah. Nah itu kan polisinya meminta kepada pengurus wilayah untuk disiapkan dong ahli nih untuk kepentingan. Tapi seharusnya bagusnya baiknya ke depan seperti apa Kang? Ini kan menyangkut perlindungan juga kan? Memberikan kesaksian atau menjadi saksi ahli itu kan memberikan perlindungan juga sedikit banyaknya. Dalam artian menerangkan duduk perkara. Kalau memang dia sudah bekerja sesuai dengan rule-nya, ya kan karena hanya diseret-seret kan bisa dapat dilindungi dari sini. Seperti itu. Iya, yang tadi saya bilang, kalau saksi ahli atau keterangan ahli itu sebetulnya bisa saja hakim mengabaikan gitu ya. Oh. Tapi minimal ya, kalau kemudian terkait dengan katakanlah penyidikan di kepolisian gitu ya, atau di kejaksaan gitu ya, dengan adanya saksi ahli itu menambah terang. Lebih terang. Iya, lebih terang benderang bahwa apakah ini masuk ranahnya. Pasti kan ditanyakan ini ranahnya pidana atau perdata. Pasti. Perdata dong. Misalkan ya bahwa sebetulnya para pihaknya itu sudah membuat akte dengan baik dalam bentuk perjanjian pengikatan jual beli. Ternyata bisa ditanyakan sebetulnya ini adalah hutang piutang. Notaris nggak tahu dong cerita itu, ya bukan ranahnya notaris kemudian harus disalahkan dong. Contohnya itu ya, itulah peran ahli menjelaskan itu. Tapi dengan penjelasan itu minimal kan membantu. Betul, makanya kan nanti dibuktikan berikutnya kepada saksi-saksi yang lain gitu ya. Iya. Apakah waktu dibuat aktenya di hadapan notaris, saksi diberikan penjelasan oleh notaris? Oke. Oh iya, saya diberikan penjelasan. Apakah ditanyakan oleh misalkan ya, apakah ditanyakan oleh notaris terkait dengan maksud dibuat akte ini? Apakah notaris yang malah menyuruh membuat akte PPJB yang sebetulnya notaris tahu adalah itu berarti masuk lagi ke masalah kode etik dong kalau misalnya menyuruh dan sebagainya. Nah iya, makanya itu tadi kalau dalam konteks pemeriksaan suatu kasus gitu ya, untuk ditentukan itu adalah pelanggaran kode etik atau tidak, itu menjadi sesuatu yang kemudian bisa kemana-mana gitu loh. Oke. Nah artinya tadi yang saya contohkan di kasus yang di luar Jawa yang saya ceritakan Pak Mahfud itu kan sebetulnya berangkatnya dari pelanggaran kode etik. Makanya begitu masuk ke dalam konteks pemeriksaan di MKNW kan tidak disetujui karena pembuatan aktenya udah oke kok. Nah begitu kemudian ada yang lain gitu ya, akhirnya disetujui gitu ya, ternyata terungkap dalam pemeriksaan bukan hanya sekedar itu. Nah, bicara MKNW, ada persetujuan. Kalau di notaris, itu kan ada pasal 66. Ketika ingin memanggil dan sebagainya dalam rangka perlindungan. Itu kan dibatasi di pasal 66. Sedangkan di PPAT kan belum ada, Kang. Itu gimana, Kang? Ya, apakah dari PPAT juga bisa ikut di pasal 66 ini? Ya pertama kalau PPAT dengan notaris kan dua hal yang berbeda ya, walaupun dalam satu tubuh. Tadi kan kita udah bahas secara ini ya. Nah, memang dalam Permen ATR 2 2018 ketentuannya kan notaris itu kalau diperiksa atau diminta untuk diperiksa oleh penyidik itu tidak bisa serta-merta memanggil. Iya, istilahnya tidak bisa berlindung di balik majelis pembina dan pengawas PPAT tingkat daerah misalkan. Oh, kalau PPAT oke. Artinya diperiksa oleh polisi ya harus langsung datang dong. Kalau enggak ya kemudian dianggap sebagai menghalang-halangi penyidikan misalkan atau penyelidikan. Oke. Nah artinya itu menjadi titik lemah yang bisa dilakukan oleh majelis pembina dan pengawas PPAT hanya sebagai atau mendampingi. Dan polisi kalau kata penyidik katakanlah gitu ya ingin memeriksa PPAT tidak mesti harus izin, tapi hanya memberitahukan.
Beda dengan notaris ya. Pasal 50 Permen ATR 2 2018 itu isinya. Makanya kenapa ada kesenjangan gitu loh. Iya. Artinya berarti kan pendampingan atau katakanlah perlindungan hukum kepada teman-teman PPAT itu harus lebih ketat. Ya, setuju. Ya, supaya lebih ini lagi. Memang ke depan harus dimungkinkan bahwa pemeriksaan terhadap PPAT itu harus izin dari Majelis Pembinaan Pengawas PPAT. Berarti bisa mengadopsi pasal 66 ya? Iya, mengadopsi ketentuan di dalam UUJN itu sesuatu yang kemudian kemutlakan sebetulnya gitu ya. Walaupun ranahnya kan kalau di dalam Permen ATR 2 2018 kan peraturan menteri gitu ya. Iya. Nah, apakah polisi mau kan gitu ya? Karena undang-undang kepolisian kan berarti kan lex generalis gitu ya. Generalis. Betul. Atau katakan ketentuan yang lebih tinggi gitu kan. Kalau kemudian ketentuan yang lebih tinggi nggak bisa dong dikalahkan oleh permen. Ya iyalah. Polisi bisa menyimpangkan undang-undang. Iya, makanya itu tadi itu titik beban PPAT sebetulnya. Berarti harus digolkan undang-undang PPAT dong. Ya itu mungkin agak terlalu jauh ya. Dulu saya saya nggak mau bahas undang-undang PPAT. Ya, susah nanti. Ini kita bicara kode etik. Orang bicara kode etik itu kan dasar hukumnya ya, landasannya. Sambil makan. Bentar Kang, sabar. Nah, menarik dari hasil percakapan ini, kira-kira 2022 dapat tidak terbentuk sebuah jembatan antara ini dan IPAT dalam membuat sebuah entah bentuknya lembaga, entah apakah MKP dengan DKP bekerja sama tadi seperti MOU dan sebagainya dalam rangka memberikan perlindungan, pembinaan, pengayoman dalam penegakan kode etik. Ya, saya sih berpikir begini ya. Kalau terkait dengan itu pada akhirnya kan diserahkan kepada anggota dong. Oke. Ya, bagaimana kemudian keinginan anggota gitu ya. Maka kalau kemudian ingin agar kemudian itu terwujud gitu ya, bagaimana sinergitas yang dilakukan atau yang terjadi antara ini dan IPAT gitu ya, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat PPAT ya tergantung bagaimana kemudian memilih pemimpinnya gitu loh. Sosoknya dulu. Sosok di pengurus atau di majelis atau di dewan? Ini dulu di organisasi lah dua-duanya ya, baik dalam konteks pengurus pengurus hariannya gitu ya, ketuanya maupun dewan kehormatan atau di majelis. sini ketua umum maupun dalam konteks majelis kehormatannya. Oke. Ya, di tingkat wilayah, tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat wilayah. Di sini pusat, wilayah, daerah kan gitu ya. Nah, sosok seperti apa yang kemudian diinginkan, yang kemudian bisa mengakomodasi keinginan tadi. Oke. Nah, berarti kan visinya visi yang kemudian nanti harus dilihat. Lu mau ngapain sih jadi ketua? Oh, ini loh program gue misalkan ya. Program saya adalah ini. Saya pengen misalkan ya agar Ikatan Notaris Indonesia dengan Ikatan PPAT itu menjadi dua organisasi yang berbeda, tetapi kemudian satu seiring sejalan. Istilahnya seiring sejalan. Ya, seperti mobil gitu ya, supirnya itu berdua tetapi jalannya jelas. Ya, karena rodanya kalau yang kiri kanan nggak mungkin bisa. Ya, yang kiri belok ke kiri, masa yang kanan belok ke kanan. Betul. Mobilnya jadi dua dong. Nah, berarti itu motor kan aja. Pemilihan visi misi dari seorang ketua, dari seorang calon pemimpin organisasi itu yang kemudian harus diperhatikan oleh rekan-rekan. Kalau kemudian ingin ada sinergitas antara dua organisasi kita itu. Nah, kedepannya kalau kemudian itu udah terjadi, ya berarti kan tinggal kita menagihnya itu enak gitu loh. Kan kamu udah punya misi visi seperti itu, tolong jalankan. Kalau udah seperti itu, berarti kan tinggal unsur internalnya terpenuhi, eksternalnya tinggal nanti bagaimana keinginan dari anggota-anggota tersebut. Nah, menarik Kang. Kalau di calon ketua umum kan jelas dia akan menyampaikan visi misi. Nah, kalau dari balon-balon dewan atau majelis kan tidak ada kesempatan untuk menyampaikan visi misi. Ya, sebetulnya kan dari track record juga udah bisa dilihat dong. Track record bagaimana kemudian kan organisasi apapun gitu ya sudah bisa melihat dong. Sini ngapain doang sih? Apakah katakanlah cerita apa gitu ya?
apa cerita ngurek bulet, Ulas bulu. belut atau apa gitu ya, itu kan juga bisa kelihatan, itu bisa menjadi minimal gitu ya. Tentu juga di daerah-daerah juga kan bisa melihat siapa yang kemudian mumpuni dalam konteks misalkan ya membangun organisasi gitu kan. Itu juga kan bisa menjadi pilihan bagaimana yang kemudian mohon maaf yang tukang rusuh gitu loh. Itu juga kan kemudian bisa dilihat. Nah, kalau di ini kemarin sempat saya ngobrol dengan ketua Dewan Kehormatan Pusat itu bahwa untuk menjadi anggota DKP itu ada persyaratannya. Minimal 10 tahun, loyalitas tinggi, punya jasa dan sebagainya. Apakah di DKP juga sama? Ya sama. Kalau urusan itu sih sama saja ya. Artinya syarat-syarat normatif itu apakah cukup? Oke. Kan kembalikan lagi kepada pribadinya gitu ya. Apakah kemudian umur jabatan 10 tahun itu diyakini Benar-benar benar-benar memang seperti itu, kode etik, menjalankan jabatan dengan baik kan gitu ya. Kan pada akhirnya kemudian dilihat dan juga track recordnya juga. Loyalitas itu ukurannya apa sih? Ya apakah dia tidak pernah atau dia selalu datang hadir terus pada setiap organisasi, setiap acara? Bayar iuran rajin? Ya, itu kan juga tidak menjadi ukuran secara objektif ya. Itu hanya sisi yang sifatnya adalah normatif, sisi yang sifatnya adalah formil. Kan yang terpenting sebetulnya adalah sisi yang bersifat material. Material itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, ya bisa dirasakan gitu ya. Apakah langsung orang oleh tersebut? Anggota, ya betul. Berarti harus ada karakteristiknya dong. Ya karakteristiknya kembalikan lagi kepada masyarakat dong, masyarakat pemilih. Ini dan IPAT ya. Masyarakat pemilih. Iya. Masyarakat pemilih kan lebih tahu. Jangan kemudian mohon maaf ya hanya sekedar diiming-imingi sesuatu. Itu yang merusak gitu loh sebetulnya. Iya. Ayo. Ya kita nggak bahas ke sana Kang. Kita bahas kode etik. Iya ini mah cerita normatif kan, sangat normatif sekali. Kalau kemudian hanya kalau itu melanggar kode etik nggak sih? Ya jelas kok itu. Kalau terbukti penindakannya seperti sumpah jabatannya kan sudah sangat jelas. Kalau melanggar sumpah jabatan juga Permen ATR 2 2018 jelas kalau dalam konteks PPAT ya. Tapi kan sulit dibuktikan ya katanya. Nah kalau tidak dibuktikan kan susah. Nggak ada gitu ngelapor nggak bisa juga ya. Ya sulit lah kalau nggak ada ngelapor. Katanya kamu bahas itu. Dalam rangka oke. Jadi benar berarti jembatan itu memang harus sudah terbentuk di 2022 ini ke depan. Ya kalau organisasi pengen lebih maju lagi. Berarti Kang Udin saat ini sebagai ketua MKP itu sedang menunggu sosok ketua DKP dong? Ya karena bisa diajak jaringan balon kan balon kan belum ya. Iya. Dalam artian itu kan yang diharapkan. Iya, justru penjaringan balon itulah yang kemudian menjadi momentum gitu kan untuk kemudian kita bisa menilai apakah teman-teman di daerah gitu ya, teman-teman di seluruh Indonesia itu akan memunculkan sosok-sosok yang memang kemudian mumpuni gitu ya, dianggap mumpuni ya, karena kan baru balon ya. Kalau sekarang kan masih meraba-raba gitu ya, walaupun katakanlah sudah ada yang kita sebut katakanlah mendeklarasikan saya ini gitu ya, walaupun baru sosialisasi. Tapi oke lah, nggak ada masalah ya. Yang penting tadi itu berarti kan minimal ada orang, ada katakanlah gitu ya, ada yang bisa dilihat. Oh ini, siap-siap orang ini kira-kira gimana ya? Orang udah mulai menilai ya. Gimana sih gitu ya, bagaimana ngelihat ada beberapa hal yang dulunya gimana sih, tapi kan banyak kan kalau anggota itu selalu terkesima dengan satu sosok aja, calon ketua umum atau balon ketua umum, calon ketua umum, jarang yang menyoroti balon ketua majelis kehormatan, balon ketua dewan kehormatan kan. Ya itu tadi paradigmanya itu yang harus dirubah gitu oleh rekan-rekan, bahwa yang namanya organisasi gitu ya, itu bukan cuma sekedar pajangan gitu kan. Betul. Itu yang juga harus kemudian diperhatikan gitu ya, supaya kemudian dapat bersinergi kan. Jembatannya terbentuk. Ya kalau nggak itu ya susah ya, kalau hanya sekedar ketokohan tapi kemudian ketokohan itu tidak dibarengi oleh pemahaman atau pengabdian kepada masyarakat organisasi ya agak sulit. Nah itu yang paradigma itu yang harus dirubah gitu supaya nanti kedepannya itu bisa lebih baik lah intinya.
Oke, terakhir Kang, bentuk real yang menjadi harapan Kang Udin dari jembatan yang harus terbentuk antara INI dan IPAT dalam memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anggota itu seperti apa? Ya kalau disebut real ya gitu tadi antara organisasi-organisasi gitu ya, dua organisasi tadi solid gitu loh. Siap. Solid itu dalam berbagai macam hal gitu ya, bagaimana kemudian berinteraksi dengan pemerintah, bagaimana kemudian memberikan perlindungan kepada anggotanya. Ya itu tadi yang saya contoh, kenapa saya kemudian membanggakan Pengwil Banten ya, karena saya yang merasakan sendiri. Ya, dia datang ke sini bersama rekan yang harus maksudnya harus didiskusikan gitu ya. Dalam konteks menanyakan kepada saya, menurut Kang Udin gimana? Oh gini. Setuju ya wis, oke, setuju. Ya udah, berarti kan memang itu yang harus dilakukan. Antara ketua Pengwil dan ketua Pengwil kompak bersama. Kompak banget gitu loh. Itu saya apresiasi banget. Nah, untuk majelis kehormatan dan dewan kehormatan wilayahnya ikut serta? Enggak. Memang ini kan ranahnya itu dulu ya. Tapi itu salah satu model gitu loh. Oke. Ya berarti kan kalaupun harus dilakukan ya nanti harus dilakukan juga gitu ya. Antara dua kan kita tadi udah sepakat bahwa organisasi itu ada 4 kalau di INI, penambahnya Mahkamah Perkumpulan. Sebetulnya 3 ini sama kan? Ya. Rapat anggota. Sebetulnya tidak ada perbedaan sih, tidak ada mendasar ya. Betul. Rapat anggota itu kan kayak kongres, tadi memilih sosok. Ya. Konferwil itu memilih sosok untuk wilayah, Konferda memilih sosok untuk daerah. Kemudian ada organ kehormatan, yang kalau INI itu namanya Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan. Ya kan? Ada Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, daerah. Itu pun bicara tadi kita udah sepakat jangan sampai salah memilih sosok. Termasuk juga dengan IPAT, Majelis Kehormatan Pusat, Majelis Kehormatan Wilayah. Sayangnya nggak ada Majelis Kehormatan Daerah. Mudah-mudahan di Rakernas nanti ada. Itu yang akan dirubah. Masuk Mahkamah Perkumpulan. Oh, ada dua poin ini yang penting. Satu lagi, jadi lupa tuh organnya 3. Rapat anggota, organ, satu lagi apa ya Kang? Coba. jadi lupa. Organisasi, rapat anggota, pengurus. Iya benar 3 sama dewan lah. Udah. Satu lagi Mahkamah Perkumpulan. Makanya itu di ini kan. Berarti sosok-sosok itu yang harus diperhatikan. Iya, yaitu jangan sampai hanya sekedar honorari gitu, artinya kehormatan doang gitu loh, tapi tidak ngapa-ngapain gitu kan. Berarti yang dipilih itu memang yang mau mengabdi, yang mau terjun. Jiwa korsanya juga harus tinggi. Sebenarnya saya mau nyinggung masalah saksi ahli dengan tanda petik ada sesuatu, tapi kayaknya nggak mau jawab nggak Kang? Maghrib itu. Ya udah. Kalau saya saksi ahli nggak mau minta duit ya. Oh gitu. Nggak mau, saya untuk kepentingan. Tapi itu diatur nggak sih kan sebetulnya hal-hal kayak gitu diatur nggak sih? Enggak. Memang sukarela aja ya. Ya itu tadi, saya kalau untuk saksi ahli untuk anggota nggak bakalan mau. Yang penting membantu tujuannya. Iya, karena bagaimanapun ya itu tadi itu adalah bagian badan saya. Betul. Satu badan dengan saya gitu ya, keluarga, masa minta duit? Iya, jempolnya diinjak, kelingking teriak. Iya. Betul. Ada yang ingin disampaikan kan terakhir sebelum azan maghrib? Ya itu aja sih sebetulnya, mudah-mudahan nanti ada pemimpin yang bisa menyatukan ya organisasi ini IPAT, menyatukan dalam arti yang sebenarnya ya, bukan cuma slogan-slogan saja. Iya, bukan hanya sebatas kertas MOU, tapi realisasinya juga. Oke Kang Udin, terima kasih banyak nih. Terang benderang dari organ yang ada dalam organisasi atau alat kelengkapan yang ada di organisasi sampai pengupasan kode etik diterapkan di dalam internal terutama, kemudian di eksternal yang keluarnya. Oh iya Kang, berarti di 2022 ini apa harapan Kang? Bukan harapan ya, apa rencana Kang Udin sebagai ketua MKP dalam mengatur internal yang terkait dengan kode etik? Adanya perkembangan kalau teknologi kan nggak bisa dibendung Kang. Itu tadi kalau
rakernas nanti di sana, mudah-mudahan saya bisa membuat atau membawa katakanlah gitu ya rancangan yang memadai terkait dengan ITE sebetulnya terutama gitu ya, bagaimana kemudian menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang misalkan dalam medsos gitu ya. Nah itu yang pengaturannya kan belum ada gitu ya. Iya betul. Nah karena memang anggota MKP-nya kan udah sepuh-sepuh ya, mudah-mudahan nanti bisa datang ke sana. Sepuh-sepuh. Emang anggota MKP siapa aja sih, Kang? Kang Udin, Kang Ari, Aris, Pak Aris, Pak Win sama Pak Peter. Pak Win, Pak Peter. Wow. Pak Peter bukannya di KP juga? Iya. Itu merangkap. Bukannya terakhir kan? ini. Oh masih ya? Masih. Berarti kan Pak Ya Peter kan boleh berarti kan? Berarti boleh dong. Iya. Pak Peter DKP, Dewan Kehormatan Pusat, Iya. Majelis Kehormatan Iya. Pusat juga. Berarti bisa merangkap dong. Iya, salah satu yang ya tapi kan sekarang buktinya belum bisa. Tapi kan bisa juga dong Kang Udin. Ya harus ada niat baiknya dulu. Iya, berarti kan Kang Udin bisa merangkap jadi ketua. Oke, Guru Seper itu sedikit penutup. Mudah-mudahan Kang Udin bisa seperti Pak Peter jadi ketua MKP dan biasa. ketua DKP sehingga jembatannya bisa terbentuk. Oke, Guru Seper menarik karena waktu dan akan menjelang maghrib. Jadi bincang santai ini kita akhiri Kang ya. Terima kasih atas waktunya Kang Udin. Oke, Guru Seper, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Guru TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.